Saat ini kita masih dalam situasi berduka karena musibah bencana alam banjir yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera. Dan baru-baru ini ada berita juga tentang Malang dan Jakarta yang terancam kena banjir lagi. Sakit dan sedih banget ngelihat saudara-saudara kita yang ada di sana. Ribuan orang harus jadi korban karena musibah ini. Banyak juga saudara-saudara kita yang sampai detik ini masih kesulitan dapat bantuan. Tapi yang lebih menyakitkan adalah ngeliat respon beberapa pejabat terkait itu kelihatan kayak nggak punya empati dan tanggung jawab sama sekali atas apa yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di sana. Di sisi lain, gue acungin jempol atas inisiatif beberapa tokoh yang dengan kesadarannya itu sampai turun langsung ke Sumatera buat ngebantuin saudara-saudara kita yang ada di sana. Mereka ngumpulin dana dan langsung menyalurkan ke orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan. Sebut aja salah satunya itu Ferry Irwandi, seorang tokoh muda sekaligus influencer terkenal yang udah bela-belain untuk meluangkan waktu dan tenaganya buat ngumpulin donasi sampai terjun langsung ke lapangan buat ngasih bantuan itu. Dengan nama besarnya itu dia berhasil ngumpulin donasi sampai miliaran dalam waktu singkat. Ada juga Firdian Aurelio yang juga ngelakuin hal yang sama. Dalam waktu singkat berhasil ngumpulin donasi itu sampai ratusan juta. Gue akuin, mereka semuanya keren. Tagline warga jaga warga itu ternyata bener kejadian. Apa fenomena di balik ini semua? Mari kita mulai post proof-nya. Warna-warna, logonya mana? Kamera udah fokus belum? Popnya mana, woy? Sebelumnya gue mau menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk Ferry Irwandi, terus ada Firdian dan semua orang yang ikut bergerak aktif buat ngebantu saudara-saudara kita yang kena musibah. Nah, menurut lu, kenapa tokoh-tokoh seperti Ferry sama Firdian itu bisa ngedapetin dukungan donasi yang gede banget? Kalau menurut gue, karena mereka bisa dipercaya. Dan gue rasa ada juga salah satunya itu karena kecewa dengan kelakuan beberapa pejabat yang gak ngotak pas ngeluarin statement. Selalu aja nyakitin perasaan rakyat. Jadi kekuatan sipil ini dianggap lebih bisa dipercaya dan lebih bertanggung jawab daripada pejabat tolol yang sembarangan ngeluarin statement. Dan itu semua terbukti beberapa waktu kemarin. Si Ferry Irwandi dan timnya langsung turun ke lapangan dan cukup membuka mata kita semua. Kalau ternyata tidak semua informasi yang keluar dari beberapa pejabat itu valid dan bisa dipercaya. Karena ternyata masih ada banyak daerah yang belum mendapatkan bantuan dengan maksimal. Dalam artian ya, kayak dibantu sekedarnya aja buat pencitraan doang atau sekedar jadi pembuktian. Ini loh, gue udah ngasih bantuan buat rakyat. Jepret, langsung masukin ke media jadi headline kan. Karena itu terbukti banyak rakyat yang udah berhari-hari nggak makan di sana. Bahkan yang bikin gue sedih itu ada rakyat yang menyampaikan, nggak usah kirim-kirim bantuan, kirimin aja kain kafan. Sebenarnya kalau para pejabat itu pada punya otak dan hati, itu adalah pernyataan yang paling menyedihkan dari rakyat terhadap kelakuan para pejabat bajingan yang suka manfaatin mereka buat pencitraan doang. Pak Prabowo udah concern banget masalah penanganan musibah ini. Cuman masalahnya, apakah para pembantunya ini kalau ngasih info ke Prabowo itu utuh dan detail atau tidak? Gue ragu di sebelah situ. Makanya banyak wilayah yang belum mendapatkan bantuan secara maksimal. Karena kalau Pak Prabowo dikasih informasi yang utuh, gue yakin itu pasti bakalan direspon cepet sama dia. Dugaan gue, ada beberapa pejabat yang pengen kelihatan, dalam tanda kutip itu, pengen kelihatan bisa kerja. Jadi mereka ngasih laporan ABS, asal bapak senang doang. Udah beres pak, di sana udah beres, di sana juga udah beres. Padahal kenyataannya banyak yang kagak beres. Banyak rakyat yang belum tersentuh sama sekali. Salah satu sumber dugaan gue ini karena beberapa pernyataan dan kelakuan para pejabat kita saat bencana ini terjadi. Kayak si Raja Juli Antoni yang posisinya sebagai Menteri Kehutanan, dia bilang kalau musibah ini adalah momentum yang baik. Pala lu bomenyan momentum yang baik. Orang lagi kena musibah kok dibilang momentum yang baik.
Ya tolol itu namanya. Masa sebagai Menteri Kehutanan itu dia nggak bisa mendeteksi potensi bahaya banjir karena hutan kita banyak yang gundul dan dialihkan fungsinya jadi lahan kelapa sawit. Masa harus nunggu bencana dulu baru gerak? Masa harus nunggu ada ribuan korban dulu baru mau mikir? Masa harus ada momentum dulu baru mau kerja? Kan goblok! Atau jangan-jangan dia ini yang ngasih laporan ke presiden soal hutan yang dijadiin lahan kelapa sawit itu nggak bikin masalah pada lingkungan. Makanya nggak heran kalau dia disemprot sama DPR sampai disuruh mundur pula. Kalau Menteri Kehutanan ini baru kerja 2 atau 3 bulan, ya mungkin kita masih bisa memaklumi. Lah ini udah setahun kerja. Apa yang dikerjain sama dia? Nungguin momentum doang. Goblok itu namanya. Selain si Raja Juli, ada juga tuh si Zulkifli Hasan yang posisinya sebagai Menko Pangan, terus mendadak ngonten manggul beras di tengah-tengah rakyat yang lagi pada kesusahan. Itu ngaco banget sih. Biar dikata peduli gitu, atau biar dikata berempati sama rakyat, kagak ngefek. Dikira rakyat nggak tahu jejak digitalnya dia. Justru dia yang dulu paling getol ngasih izin konsesi lahan hutan sampai 1,6 juta hektar. Terus sekarang mendadak nongol biar dikata superhero. Tai! Padahal dia itu kan Menko Pangan. Kenapa nggak mikir gimana caranya supaya rakyat di sana itu bisa dapat pangan yang layak? Dan lu mau tahu, di tengah-tengah kunjungan ke lokasi bencana itu, dia masih sempet-sempetnya datang ke acara nikahan kerabatnya. Bukan main bangsatnya ini orang. Dia mau nengokin rakyat atau kondangan. Nah, kalau kelakuan kayak gini, apa yang mau dia laporin ke presiden? Makanya kagak heran kalau dulu dia sempat disemprot sama aktor Hollywood si Harrison Ford masalah hutan di Indonesia, kenapa banyak yang gundul. Tapi yang paling gong menurut gua adalah si Bupati Aceh Selatan. Dia nulis surat nggak mampu ngurusin bencana alam yang terjadi di Aceh. Terus besokannya dia ninggalin rakyatnya. Sumpah. Ini pejabat yang paling gak punya otak yang pernah gue lihat. Bisa dibilang inilah yang disebut sampah masyarakat. Mau terima gaji tapi gak mau tanggung jawab. Sial banget tuh warga Aceh Selatan dapat bupati tolol kayak begitu. Gak heran lah kalau dia langsung dipecat sama partainya. Dan Presiden Prabowo juga udah minta Mendagri untuk mengevaluasi dia. Kayaknya sih bakalan dipecat juga tuh dia dari jabatannya. Belum kelar sampai di situ, keluarlah si Bahlil tolol. Yang bikin pernyataan tolol juga. Kondisi lagi berduka, dia bisa-bisanya ngomong soal kepala daerah dipilih lewat DPRD. Nah, gua nggak tahu dah dia dapat ide tolol itu dari mana. Orang mah beresin dulu masalah bencana alam ini. Politiknya nanti dulu. Kenapa harus ngebet ngurusin politik? Waktu masih panjang, pilkada juga masih 4 tahun lagi. Ngapain bahas gituan sekarang? Kayak nggak ada waktu lain aja untuk ngebahas-bahas politik. Bahlil, daripada lu ngomong masalah kepala daerah, mendingan lu urus itu tambang-tambang ilegal yang jelas-jelas ngerugiin negara. Beresin juga itu masalah isu di Morowali. Dasar tolol. Menurut gue posisi Bahlil sebagai Menteri ISDM dan Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan juga Hanif Faisal sebagai Menteri Lingkungan Hidup bukanlah posisi yang bisa pasif. Mereka harus aktif bergerak karena kebijakan mereka itu bersentuhan langsung sama alam. Gak bisa mereka ini nunggu momentum bencana dengan banyak korban baru mau mikir. Mereka harus cari solusi beresin kerusakan alam Indonesia. Kalau mereka nggak beresin, bisa jadi itu di Kalimantan, Sulawesi, atau Papua bisa ngalamin bencana seperti di Sumatera juga. Tapi selain mereka-mereka yang tadi gue sebutin adalah sebagai pihak yang harus bertanggung jawab, ada juga menteri yang menurut gue nggak mau kalah dan mau cari muka tapi goblok. Dia adalah Menteri Olahraga Erick Thohir. Ya lu pikirin aja pakai logika. Rakyat lagi butuh bantuan, kebutuhan utamanya itu makanan sama obat-obatan, tahu-tahu dia ngide mau ngirim peralatan olahraga ke daerah bencana. Ini level tololnya udah yang paling tolol. Gua nggak tahu mau marah atau heran. Itu dia dapat ide dari mana gitu. Masa mau nyuruh orang yang lagi kelaparan untuk berolahraga? Dan sebagai penutupnya,
Udah pada tahu kan, si Raja Juli Antoni, Zulkifli Hasan, Erick Thohir itu orang titipan siapa? Gue yakin lo udah pada tahu semua. Nah, mereka ini dititipin itu buat ngebantuin presiden atau ngerecokin pemerintahnya Pak Prabowo. Apa lo? Warna-warna. Logonya mana? Kamera udah fokus belum? Papnya mana, woi?